PKN tematik COVID-19 Unisda Lamongan. Nama saya Nini Inayati dan saya berlokasi di Dusun Sukawati, RT 16, RW 8, Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbau, Lamongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang edukasi study from home. Apa sih study from home itu? Dan apa sih penyebabnya? Lah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak di video selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman penyebab dari study from home itu sendiri, yaitu COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease yang pertama kali muncul pada tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Ini merupakan jenis penyakit baru dan berbahaya loh teman-teman, karena dapat menyerang siapa saja dan dapat menyerang saluran pernafasan kita. Ini dapat menyerang anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan orang lanjut usia. Coronavirus ini merupakan topik yang sedang hangat yang dibicarakan oleh seluruh dunia. Karena apa? Karena seluruh dunia sedang berjuang untuk melawan virus ini. Virus ini juga bisa disebut sebagai pandemi, dikarenakan penularannya penyakit ini yang secara terus-menerus dan konsisten secara serentak di lebih dari 3 wilayah geografis yang berbeda. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa pemerintah Indonesia menutup sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, anak di usia sekolah juga menjadi kelompok yang relatif terkena virus corona ini. Study from home merupakan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan belajar dari rumah. Study from home ini merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk meredam penyebaran kasus COVID-19. Nah, kegiatan study from home ini biasanya dilakukan secara daring nih teman-teman. Secara daring gimana sih? Yaitu dengan menggunakan aplikasi pembelajaran. Contohnya ada Google Classroom, lalu ada Zoom, ada Google Meeting, Google Form, WhatsApp, dan juga website e-learning milik sekolah masing-masing nih teman-teman. Study from home dengan segala kemudahan dan keunikannya menjadi pendekatan belajar yang efektif saat pandemi seperti ini. Namun, bukan berarti tanpa masalah. Sebagaimana halnya metode belajar lainnya, study from home memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Problem yang pertama adalah soal sarana. Nah, kendati Kemendikbud RI telah meregulasi pembelajaran daring, tidak semua sekolah di Indonesia mampu menerapkannya, utamanya wilayah pelosok dan daerah pinggiran. Keterjangkauan jaringan internet dan tidak lengkapnya alat komunikasi membuat sekolah-sekolah daerah pinggiran kesulitan menyelenggarakan pembelajaran daring. Ditambah lagi, dengan kompetensi guru yang sebagian belum memahami pengoperasian perangkat IT. Problem kedua dari study from home adalah pola monoton. Biasanya, pembelajaran dengan metode ini akan sangat rawan terjadi pola belajar itu-itu saja dan kurang mengeksplor pengalaman belajar yang berujung munculnya rasa malas dan jenuh pada anak didik. Dan yang terakhir, yaitu study from home memiliki titik kelemahan, yaitu kurang mampu mengacu pengalaman belajar anak didik. Padahal yang kita tahu, pengalaman belajar akan memberikan kebermaknaan belajar, di mana belajar penuh makna atau meaningful akan menciptakan ingatan mendalam tentang pengetahuan yang telah dipelajari, meningkatkan penguasaan konsep pengetahuan, dan mudah memanggil kembali informasi yang memadai apabila konsep atau materi terlupakan. Study from home yang diklaim kurang mampu mengeksplor pengalaman belajar dapat disiasati dengan melakukan pola-pola pembelajaran kreatif loh teman-teman. Jadi, study from home tidak hanya sekedar pembelajaran yang terfokus pada pemberian informasi dan pengetahuan semata, serta pemberian tugas berlimpah. Guru dapat memformulasikan study from home dalam bentuk diskusi paralel yang melibatkan siswa, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang topik tertentu dalam pembelajaran, kemudian meminta siswa mencoba memberikan tanggapan atas problem tertentu dalam materi sekolah. Di sisi lain, guru juga tidak perlu terlalu sering mengandalkan pembelajaran daring.
Guru dapat bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memaksimalkan pembelajaran di rumah bersama orang tua dalam pembentukan karakter dan pembiasaan sikap baik. Misalnya nih, menekankan siswa untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah, berkebun, atau melakukan hal positif lainnya yang membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan kedekatan emosional dengan keluarga. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa study from home tidak serta-merta menjadi metode pembelajaran yang sempurna tanpa celah. Misalnya, di wilayah pinggiran nih, model pembelajaran study from home hanya akan menjadi gagasan tanpa implementasi dan utopia. Maka, solusi agar pendidikan tetap berlangsung di tengah pandemi, guru harus berkreasi menciptakan pendekatan pembelajaran yang relevan. Dengan sedikit keterpaksaan, guru harus datang ke rumah-rumah siswa untuk memberikan pembelajaran dan tugas. Di tengah pandemi COVID-19, study from home menjadi pilihan pertama agar pembelajaran tetap berlangsung. Namun demikian nih teman-teman, study from home bukan menjadi metode pembelajaran tunggal di tengah pandemi ini. Kreativitas dan terus bereksplorasi dengan keadaan sekitar adalah pendekatan belajar lain yang dapat dipakai. Study from home memang tidak sempurna. Namun, ketidaksempurnaan itu dapat tertutupi dengan inovasi dan semangat pantang menyerah dengan keadaan. Tidak perlu menyalahkan siapapun atau mengorek habis silang sangkut problem study from home. Karena bisa jadi untuk sementara waktu, cara belajar seperti ini menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Meski kini Kemendikbud RI telah membolehkan sekolah-sekolah yang berada pada zona hijau dan zona kuning untuk membuka kembali proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah, namun tidak banyak dari sekolah-sekolah tersebut masih menggunakan metode study from home atau belajar dari rumah. Kita berdoa saja semoga pandemi ini lekas berkesudahan. Anak didik dan guru dapat berjumpa kembali. Anak-anak dapat belajar kembali penuh semangat mendengar petuah dan wejangan guru, bertemu teman-teman mereka, jajan di kantin, upacara, dan senang bersama. Para guru pun dapat kembali mengajar, membagikan ilmu sebagai bekal kehidupan untuk anak didiknya. Semoga kita lekas berjumpa kembali dengan hari esok tanpa jaga jarak dan COVID-19. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.